Kalian pasti gak bakal percaya kalau di balik gemerlapnya kota Tokyo tersembunyi kisah kelam yang tak terlupakan. Yurei, hantu-hantu yang penuh dendam dan tak tenang, berkeliaran di sudut-sudut tergelap negeri matahari terbit ini. Waktu seakan berhenti di tengah malam ketika langit berkerut muram dan kabut menyesakkan napas. Sejak zaman Edo, Yurei telah menghantui Jepang dengan teror yang melintasi generasi. Bayangkan sebuah dunia di mana batas antara hidup dan mati mengabur, dan Yurei menanti di ambang kegelapan, siap menyeret jiwa-jiwa yang malang ke dalam pusaran kematian abadi. Kisah tentang Yurei dimulai sejak 1600-an, ketika Jepang masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan para samurai. Di desa-desa terpencil, penduduk hidup dalam ketakutan akan kutukan dan dendam yang tak terpuaskan. Mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal dengan kemarahan yang mendalam atau rasa ketidakadilan, roh mereka akan berubah menjadi Yurei, sebuah entitas yang tidak akan pernah menemukan kedamaian. Sejarah Jepang dipenuhi dan Yurei yang meneror keluar dari desa besar kota-kota besar, memaksa orang yang hidup untuk menghadapi ketakutan harapan. Salah satu cerita Yurei yang paling terkenal adalah tentang Oiwa, seorang wanita yang dikhianati dan dibunuh oleh suaminya yang serakah. Oiwa menjadi simbol dari dendam yang tak terpuaskan, dan kisahnya menjadi legenda yang menakutkan. Suaminya, yang berencana menikah wanita lain, mencampurkan racun ke dalam obat yang diminum Oiwa. Namun racun itu membuat wajah Oiwa menjadi cacat mengerikan, dan dalam kemarahan serta kesedihan yang mendalam, ia akhirnya meninggal. Roh Oiwa tidak pernah tenang. Dia kembali sebagai Yurei untuk menghantui suaminya, memaksanya mengalami penderitaan yang tak terhingga hingga akhirnya mati dalam kegilaan. Mitos Yurei tidak hanya terbatas pada satu kisah. Di seluruh Jepang ada berbagai legenda tentang roh-roh pendendam ini. Salah satu yang paling terkenal adalah tentang Kuchisake Onna, Yurei yang menghantui jalanan dengan mulut yang disobek dari telinga ke telinga. Dia akan mendekati korban dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika korban menjawab ya, dia akan mengungkapkan wajahnya yang mengerikan dan membunuh mereka. Jika menjawab tidak, dia akan membunuh mereka seketika. Mitos ini mencerminkan teman-teman melam terhadap Yurei yang anggap mampu membunuh siapa yang tidak mau mati atau sakuti mereka. Banyak Yurei terikat pada kutukan tragis yang membawa kematian dan kehancuran bagi siapa saja yang mendekat. Ada cerita tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah tua di Kyoto. Setelah membeli rumah tersebut dengan harga murah, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Suara langkah kaki tanpa wujud, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, dan bayangan gelap yang selalu tampak di sudut mata. Akhirnya, seorang biksu dipanggil untuk membersihkan rumah tersebut, dan dia menemukan bahwa rumah itu dikutuk oleh Yurei, seorang wanita yang dibunuh secara brutal oleh suaminya. Kutukan itu begitu kuat sehingga bahkan setelah dilakukan ritual pemurnian, keluarga tersebut harus meninggalkan rumah tersebut untuk menghindari kematian. Pengalaman dengan Yurei telah dilaporkan selama berabad-abad. Salah satu cerita tertua adalah dari zaman Heian, ketika seorang bangsawan Jepang melihat bayangan samar seorang wanita di istananya. Wanita itu muncul setiap malam, wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang kusut, dan dia menangis dengan suara yang begitu menyedihkan sehingga membuat darah bangsawan itu membeku. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa wanita tersebut adalah selir yang dibunuh dengan kejam dan dibuang di hutan dekat istana. Roh wanita itu tidak pernah pergi, dan dia terus menghantui istana, memaksa bangsawan tersebut untuk meninggalkan rumahnya selamanya. Namun, Yurei bukan hanya legenda masa lalu. Hingga hari ini orang-orang Jepang masih melaporkan penampakan Yurei. Salah satu cerita yang paling menyeramkan terjadi di sebuah gedung perkantoran di Tokyo. Seorang karyawan yang bekerja lembur melihat bayangan wanita di ujung koridor. Ketika dia mendekat, wanita itu berbalik, menunjukkan wajahnya yang mengerikan dengan mata yang kosong dan mulut yang ternganga lebar. Karyawan itu berlari ketakutan, dan sejak saat itu, gedung tersebut dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak pekerja lain melaporkan pengalaman serupa, dan beberapa bahkan mengundurkan diri karena tidak tahan dengan suasana mencekam di gedung tersebut. Meskipun Yurei sebagian besar dianggap sebagai cerita rakyat, ada beberapa penelitian ilmiah yang mencoba memahami fenomena ini. Para peneliti paranormal di Jepang telah melakukan berbagai eksperimen di lokasi-lokasi yang dikenal angker, mencoba mengukur suhu, elektromagnetik, dan fenomena lain yang mungkin menunjukkan keberadaan roh.
Namun hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang konklusif tentang keberadaan Yurei. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa Yurei adalah manifestasi dari energi negatif yang terakumulasi dari perasaan dendam ke kemarahan yang mendalam. Bayangkan sebuah malam yang begitu sunyi, di mana angin tidak bergerak dan hanya suara-suara kecil dari hutan yang terdengar. Di kejauhan, sebuah rumah tua berdiri tegak, terabaikan dan diliputi oleh kabut tebal. Di dalam rumah, bayangan-bayangan samar bergerak, dan suhu udara terasa dingin meskipun api menyala di perapian. Ini adalah dunia di mana Yurei berkeliaran, mengintai dari bayangan, menunggu saat yang tepat untuk muncul dan mengejutkan siapa saja yang berani mendekat. Suasana ini tidak hanya menyeramkan, tetapi juga membawa perasaan tak terelakkan bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Banyak saksi mata yang mengaku telah melihat Yurei memberikan kesaksian yang menakutkan. Salah satunya adalah seorang pria tua yang tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan Jepang. Dia menceritakan tentang malam ketika dia berjalan pulang melalui hutan dan bertemu dengan seorang wanita berpakaian kimono putih berdiri di tengah jalan. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah pria itu dengan mata yang kosong. Ketika pria itu mencoba berbicara dengannya, dia menghilang dalam sekejap mata, sehingga membekukan. Sejak itu, pria tersebut tidak pernah berada setelah itu. Rumah-rumah atau bangunan yang sering dihantui oleh Yurei biasanya memiliki arsitektur kuno dengan nuansa yang menyeramkan. Lantai kayu yang tua dan berderit, dinding-dinding yang dipenuhi oleh jamur dan lumut, serta jendela-jendela yang pecah dan tertutup oleh debu. Interior bangunan ini seringkali gelap, dengan lorong-lorong sempit yang terasa seperti labirin tanpa akhir. Tidak ada cahaya alami yang masuk, hanya penerangan dari lilin-lilin yang hampir habis, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Semua elemen ini menambah kesan bahwa tempat tersebut sudah lama ditinggalkan oleh kehidupan dan sekarang hanya dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang. Yurei seringkali muncul di malam hari ketika suasana menjadi sangat sunyi dan gelap. Cuaca memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer yang mencekam. Hujan yang turun dengan deras, disertai dengan petir yang menggelegar, atau kabut tebal yang menutupi pandangan, semuanya menambah rasa takut. Angin yang berhembus dengan kencang dapat membuat pintu dan jendela terbuka dan tertutup dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berusaha masuk ke dalam rumah. Suasana ini menciptakan lingkungan yang sempurna bagi Yurei untuk muncul dan mengejutkan siapa saja yang tidak siap. Jepang tidak sendirian dalam menghadapi fenomena hantu pendendam seperti Yurei. Di seluruh dunia ada banyak cerita tentang roh-roh yang kembali untuk menuntut balas atau menyelesaikan urusan yang belum selesai. Namun, Yurei memiliki karakteristik yang unik, terutama dalam cara mereka digambarkan dalam budaya populer. Di Barat, hantu sering digambarkan sebagai entitas yang samar dan tak berbentuk. Sedangkan Yurei dalam budaya Jepang biasanya memiliki penampilan yang jelas, dengan pakaian tertentu seperti kimono putih dan rambut hitam panjang yang menjuntai. Yurei juga memiliki keterikatan yang kuat dengan lokasi tertentu, seperti rumah, hutan, atau bahkan benda-benda tertentu yang berhubungan dengan kematian mereka. Untuk melindungi diri dari Yurei, orang-orang Jepang telah mengembangkan berbagai ritual dan tradisi. Salah satunya adalah dengan menggunakan jimat atau amulet yang dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat. Jimat ini biasanya berupa kertas atau kain yang ditulisi dengan mantra dan digantung di pintu atau dinding rumah. Selain itu, ada juga upacara pemurnian yang dilakukan oleh biksu atau pendeta Shinto untuk mengusir roh-roh jahat dari tempat tertentu. Dalam beberapa kasus, keluarga yang merasa dihantui oleh Yurei akan mengadakan ritual penghormatan untuk menenangkan roh tersebut, dengan harapan bahwa Yurei akan menemukan kedamaian dan tidak lagi mengganggu mereka. Namun, tidak semua Yurei dapat ditenangkan dengan ritual atau jimat. Beberapa roh memiliki dendam yang begitu dalam, sehingga mereka terus menghantui lokasi tertentu selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Salah satu contoh terkenal adalah Kastil Himeji, yang diyakini dihantui oleh roh Okiku, seorang pelayan yang dibunuh dan dilempar ke dalam sumur oleh tuannya. Okiku kembali sebagai Yurei, muncul setiap malam dari sumur dan menghitung piring-piring porselen sebelum menghilang dengan jeritan yang mengerikan. Meski telah dilakukan berbagai upacara pemurnian, roh Okiku tetap menghantui kastil tersebut.
dan cerita tentangnya terus menjadi bagian dari legenda lokal. Selain penampakan Yurei, beberapa orang juga melaporkan mengalami fenomena aneh lainnya, seperti perubahan suhu yang tiba-tiba, bau busuk yang tidak dapat dijelaskan, atau bahkan sentuhan dari tangan yang tak terlihat. Fenomena ini seringkali terjadi di tempat-tempat yang diyakini dihantui, seperti rumah tua, kuburan, atau lokasi di mana terjadi kematian tragis. Banyak orang yang mengalami fenomena ini melaporkan bahwa mereka merasa seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat di dekat mereka, menimbulkan rasa takut yang mendalam. Beberapa bahkan mengalami mimpi buruk yang berulang tentang Yurei setelah mengunjungi tempat-tempat ini. Seni tradisional Jepang juga seringkali menggambarkan Yurei dengan cara yang sangat ekspresif. Dalam ukiyo-e, sebuah genre seni lukis Jepang, Yurei digambarkan dengan wajah pucat, rambut panjang, dan tubuh yang tidak proporsional, seringkali tanpa kaki. Lukisan-lukisan ini menangkap esensi dari ketakutan yang mendalam yang dirasakan oleh masyarakat Jepang terhadap Yurei. Selain itu, Yurei juga sering muncul dalam cerita rakyat dan dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi, menjaga agar legenda mereka tetap hidup di hati dan pikiran orang-orang Jepang. Yurei tidak hanya menghantui dunia nyata, tetapi juga menjadi inspirasi bagi berbagai bentuk seni dan budaya di Jepang. Dari kabuki, sebuah bentuk teater tradisional Jepang, hingga film horor modern, Yurei seringkali muncul sebagai karakter utama yang menakutkan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah film horor The Ring, Ringu, yang menampilkan Sadako, seorang Yurei yang menghantui siapa saja yang menonton video terkutuk. Film ini, bersama dengan banyak film horor Jepang lainnya, telah memperkenalkan konsep Yurei kepada audiens global dan membuatnya menjadi salah satu ikon horor yang paling dikenal di dunia. Meskipun cerita tentang Yurei seringkali menyeramkan, mereka juga mencerminkan nilai-nilai budaya Jepang yang mendalam, terutama terkait dengan konsep kehormatan, dendam, dan kehidupan setelah mati. Yurei biasanya digambarkan sebagai roh yang terikat pada dunia ini karena adanya urusan yang belum selesai, seperti balas dendam atau keinginan untuk menyampaikan pesan terakhir. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa seseorang tidak akan menemukan kedamaian setelah mati jika mereka meninggalkan dunia ini dengan perasaan tidak tenang. Oleh karena itu, cerita tentang Yurei juga berfungsi sebagai pengingat untuk hidup dengan integritas dan menyelesaikan semua urusan sebelum meninggalkan dunia ini. Di zaman modern, meskipun masyarakat Jepang semakin maju dan terhubung dengan dunia luar, kepercayaan terhadap Yurei tetap kuat. Banyak orang Jepang masih melakukan ritual dan tradisi untuk menghormati roh-roh leluhur mereka, terutama selama Obon, festival yang diadakan setiap tahun untuk menyambut roh-roh yang kembali ke dunia ini. Meskipun Yurei mungkin terlihat sebagai entitas yang menakutkan, mereka juga dilihat sebagai bagian penting dari warisan budaya Jepang. Akan pentingnya yang harmonis yang hidup dicermati. Tidak semua cerita tentang Yurei berakhir dengan kengerian dan penderitaan. Ada juga cerita tentang roh yang menemukan kedamaian setelah urusan mereka yang belum selesai diselesaikan. Misalnya, ada kisah tentang seorang wanita tua yang dihantui oleh Yurei putrinya yang meninggal muda. Setiap malam, roh putrinya akan muncul dan menangis di kaki tempat tidur ibunya. Wanita tua itu yang merasa bersalah karena tidak bisa melindungi putrinya, akhirnya melakukan ritual penghormatan dan daimongklan dari putrinya. Setelah itu, ibu tidak pernah muncul lagi, dan wanita itu menyesal bahwa roh putrinya akan kegemukan. Kehadiran Yurei dalam kehidupan sehari-hari orang Jepang juga tercermin dalam berbagai bentuk hiburan modern. Acara televisi, manga, dan video game seringkali menampilkan Yurei sebagai karakter atau elemen cerita yang penting. Beberapa dari karya ini menggunakan Yurei untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih dalam, seperti rasa bersalah, penyesalan, dan pencarian kedamaian. Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh teknologi dan kemajuan modern, cerita-cerita ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun kita mungkin telah meninggalkan masa lalu, kita tidak pernah benar-benar bisa lepas dari warisan budaya dan kepercayaan kita. Terlepas dari ketakutan yang seringkali dikaitkan dengan Yurei, ada juga perasaan hormat yang mendalam terhadap roh-roh ini dalam budaya Jepang. Banyak orang percaya bahwa Yurei, meskipun menyeramkan, juga merupakan roh yang patut dihormati, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat dan tidak menemukan kedamaian. Oleh karena itu,
Upaya untuk menenangkan Yurei seringkali dilakukan dengan penuh keseriusan dan penghormatan, bukan hanya untuk mengusir mereka. Terlalu cukup membantu dan menekan damai mereka cari. Hal ini mencerminkan sikap seimbang dialektik seimbang dan inisiatif oleh Tidandari. Yurei adalah cerminan dari sisi gelap jiwa manusia, manifestasi dari rasa sakit, dendam, dan penyesalan yang mendalam. Namun, mereka juga merupakan bagian dari warisan budaya Jepang yang kaya dan beragam. Melalui cerita-cerita tentang Yurei, kita diajak untuk merenungkan tentang kehidupan, kematian, dan apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Meskipun Yurei seringkali menakutkan, mereka juga mengingatkan kita bahwa di balik setiap cerita horor, pada akhirnya, Yurei akan selalu menjadi bagian dari budaya dan sejarah Jepang, simbol dari ketakutan dan misteri yang melintasi waktu. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin telah maju secara teknologi dan sosial, masih ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang dunia ini dan dunia yang akan datang. Yurei adalah pengingat bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban, dan bahwa beberapa hal mungkin harus dibiarkan sebagai misteri untuk terus menginspirasi rasa ingin tahu dan ketakutan yang mendalam dalam diri kita semua.